Halo co-friends, di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diberikan suatu amplop yang berisi uang dengan detailnya adalah terdapat 2 lembar uang 5 ribuan, 3 lembar uang 10 ribuan, 2 lembar uang 20 ribuan, dan 2 lembar uang 50 ribuan. Dan dari amplop tersebut diambil 3 lembar uang yang mana adalah secara acak dan tanpa ada pengembalian. Dan di sini kita diminta mencari untuk peluang jumlah uang yang diambil adalah bernilai 50.000 atau lebih, seperti itu. Yang mana di sini untuk pengerjaannya kita akan menggunakan konsep dari kejadian saling bebas, yaitu adalah kejadian majemuk, dan juga untuk kombinasi. Yang mana kita menggunakan kombinasi karena untuk pengambilan 3 lembar uang tersebut adalah secara acak dan tidak memperhatikan urutannya. Misalkan seperti ini, dalam pengambilan uang tersebut yang diambil sekaligus 3, susunannya adalah seperti ini. Yang mana yang pertama susunannya adalah 10.000 gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah uang 5.000 seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah uang 50.000 seperti itu. Yang mana jika susunan kita ubah atau ditukar seperti ini, di mana adalah yang terambil itu untuk 3 lembar uangnya. Yang pertama adalah 50.000, lalu yang kedua adalah uang 10.000, lalu yang ketiga adalah uang 5.000. Untuk dua kejadian tersebut dianggap menjadi satu kejadian. Karena dari kedua susunan tersebut menghasilkan suatu nilai yang sama, yaitu adalah sama-sama 65.000 seperti itu. Dan setelah itu kita akan coba lanjut untuk pengerjaannya, di mana untuk uang-uang yang ada dalam amplop tersebut kita akan coba misalkan dengan suatu huruf. Yang mana untuk A adalah sebagai uang 5.000 gitu ya. Lalu yang kedua adalah untuk B sebagai uang 10.000. Lalu yang C adalah sebagai bentuk uang dari 20.000. Lalu yang terakhir adalah untuk D, di mana adalah sebagai uang 50.000 seperti itu. Dan setelah itu kita akan coba tentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk apa yang diminta dalam soal, di mana adalah jumlah uang bernilai 50.000 atau lebih seperti itu dari 3 lembar uangnya. Yang mana untuk kemungkinan pertama kita akan cari untuk 3 lembar uang tersebut bernilai 50.000. Dari uang-uang yang ada di amplop, untuk kemungkinan menjadi 50.000 itu hanya jika untuk 2 lembar uang 20 ribuan dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Yang mana dengan itu akan diambil kombinasi dari uang 20 ribuan yang ada 2 lembar, maka kombinasi 2 dari 2 unsur kita kalikan dengan kombinasi untuk pengambilan uang 10 ribuan, di mana terdapat 3 lembar, maka menjadi kombinasi 1 dari 3 seperti itu. Kak, kenapa dikali? Karena yang kita lihat tadi adalah untuk pemisalan dari anggota-anggota yang ada di awal tadi gitu ya, di mana ada uang 10.000, 5.000, dan 50.000, dan juga untuk komponen yang keduanya gitu ya adalah tidak saling mempengaruhi seperti itu, maka kita sebut sebagai kejadian majemuk saling bebas gitu ya. Maka di sini adalah menjadi sama dengan 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan 2 yang difaktorialkan seperti itu, dan juga dikalikan dengan yang mana adalah 3 faktorial per 1 faktorial per 3 dikurangkan dengan 1 faktorial. Dan nanti untuk hasilnya dituliskan di sebelah kanan, di mana adalah menjadi sama dengan, yaitu adalah 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 0 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, di mana untuk 2 faktorial dengan 2 faktorial dapat dicoret seperti itu sehingga hasilnya ada tinggal 1. Lalu untuk 3 faktorialnya dapat kita uraikan, di mana menjadi yaitu adalah sama dengan untuk 1 per 0 faktorial adalah menjadi 1 per 1, karena untuk 0 faktorial pasti hasilnya adalah menjadi 1. Lalu dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2 faktorial per 1 dikalikan dengan 2 faktorial, maka untuk 2 faktorial dapat dibagi dengan 2 faktorial yang hasilnya adalah 1. Hanya tinggal 1 per 1 dikalikan dengan 3 per 1. Maka untuk pengambilan 3 lembar uang tersebut yang nilainya adalah 50.000 terdapat 3 cara seperti itu ya. Dan kita akan coba untuk kemungkinan yang kedua, di mana adalah untuk kemungkinan yang jumlahnya lebih dari 50.000 seperti itu. Dan untuk kemungkinan yang terambil adalah bernilai 50.000, hanya satu kemungkinan itu saja gitu ya. Dan di sini untuk kemungkinan yang kedua atau terjadi yang kedua, di mana adalah bernilai lebih dari 50.000, yang mana untuk kemungkinannya itu adalah terambil 1 uang 50 ribuan atau terambil 1 D gitu ya. Lalu untuk 2 lainnya adalah terambil dari selain D.
Yang mana untuk banyak caranya adalah menjadi untuk kombinasi terambilnya satu uang 50.000 adalah menjadi dimana adalah kombinasi 1 dari 2 dikalikan dengan kemungkinan terambilnya 2 lembar uang yang lainnya dimana total semua uang yang ada dalam amplop adalah 9. Maka untuk 2 uang lembar yang lainnya adalah terambil dari 7 pilihan lainnya. Maka untuk itu adalah kombinasi 2 dari 7 yang mana menjadi sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan 1 yang difaktorialkan dikalikan dengan hasil dari kombinasi 2 dari 7 unsur adalah menjadi 7 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 7 dikurangkan dengan 2 faktorial seperti itu. Maka nanti hasilnya menjadi sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial dikalikan dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial yang masing-masing dapat kita uraikan di mana kakak akan beralih ke sebelah kiri gitu ya adalah menjadi sama dengan yaitu adalah 2 faktorial adalah 2 dikalikan dengan 1 per 1 faktorial adalah 1 dikalikan dengan 1 lalu dikalikan lagi dengan 7 faktorial kita akan ubah menjadi 7 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 5 faktorial dan per 2 faktorial menjadi 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 5 faktorial. Dan yang mana untuk 5 faktorial dapat dibagi dengan 5 faktorial yang hasilnya adalah 1. Lalu untuk 2 dikalikan dengan 1 kita akan coret dengan 2 dikalikan dengan 1 dan per 1 adalah hasilnya tetap 1 gitu ya. Maka menjadi sama dengan 7 dikalikan dengan 6 adalah 42 cara seperti itu. Dan dari uang yang bernilai lebih dari 50.000 kita akan tentukan untuk kemungkinan yang kedua di mana adalah jika terambilnya 2 lembar uang 50 ribuan atau 2D dan satu uangnya adalah uang selain D seperti itu. Yang nanti untuk kombinasinya itu adalah menjadi di mana kombinasi 2 dari 2 dikalikan dengan kombinasi 1 dari 7 seperti itu yang mana hasilnya adalah menjadi sama dengan yaitu adalah 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan 2 yang difaktorialkan lalu dikalikan dengan 7 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 7 dikurangkan dengan 1 faktorial seperti itu yang mana hasilnya adalah menjadi sama dengan 2 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 0 faktorial yang nanti untuk 0 faktorial hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 7 faktorial per 1 faktorial yang hasilnya adalah 1 juga dikalikan dengan 6 faktorial seperti itu. Maka di sini hasilnya adalah menjadi 2 dikalikan dengan 1 per 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 6 faktorial per 1 dikalikan dengan 6 faktorial di mana 2 dikalikan dengan 1 dapat dicoret dengan 2 dikalikan dengan 1 lalu 6 faktorial dapat dibagi dengan 6 faktorial. Maka untuk kemungkinan yang kedua adalah menjadi sama dengan sebanyak 7 cara seperti itu ya. Dan dari kemungkinan-kemungkinan yang kita temukan tadi kita akan coba jumlahkan untuk cara dari tiap kemungkinannya. Yang mana untuk ditambah tersebut karena untuk kejadian atau kemungkinan-kemungkinan yang ada yang sudah kita hitung tadi adalah merupakan kemungkinan untuk kejadian saling lepas gitu ya. Karena untuk himpunan 3 uang yang mana adalah jumlahnya 50.000 ataupun lebih dari 50.000 tidak ada anggota himpunan yang saling beririsan atau tidak ada yang sama gitu ya. Yang mana untuk banyak cara terambilnya 3 lembar uang tersebut dituliskan sebagai NK gitu ya adalah menjadi sama dengan 7 ditambahkan dengan 3 ditambahkan dengan 42 maka ada sebanyak 52 cara. Lalu untuk banyaknya titik sampel dituliskan sebagai NS di mana NS itu ditentukan dengan kombinasi dari yang mana adalah terambil 3 lembar uang dari 9 maka menjadi kombinasi 3 dari 9 seperti itu yang mana menjadi 9 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 9 dikurangkan dengan 3 faktorial yang mana untuk hasilnya adalah menjadi yaitu kakak tuliskan di sebelah kiri menjadi sama dengan 9 faktorial per dimana 3 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial yang nanti kita akan uraikan menjadi 9 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 6 faktorial per 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 6 faktorial di mana untuk 6 faktorial dapat dibagi dengan 6 faktorial hasilnya adalah sama dengan 1 dan 3 dapat membagi 9 yang hasilnya adalah 3 dan
2 dapat membagi 8 yang hasilnya adalah 4. Maka untuk banyaknya titik sampel adalah menjadi sama dengan 3 dikalikan dengan 4 adalah 12 dikalikan dengan 7 adalah menjadi 84 titik sampel. Dan dengan itu kita akan coba tentukan untuk peluangnya. Dimana untuk peluangnya kita akan gunakan konsep awal, dimana adalah yaitu peluang kejadian K sama dengan NK per NS, seperti itu. Maka nanti nilainya adalah menjadi NK-nya adalah 52 dan NS-nya adalah 84. Dan untuk jawaban ini adalah tepat pada option D gitu ya. Baik, itulah hasilnya. Sampai sini, sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya.